Selamat datang dan bergabung kembali di channel saya Francis Elvanus Walenta. Apa kabar semua? Sudah tentu saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap selalu berada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. 2 bulan berlalu saya tidak sempat menayangkan video saya karena suatu hal kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan. Namun kali ini saya akan tetap membawa dengan tema yang sama, yaitu tentang keamanan penerbangan. Saya akan menceritakan 2 peristiwa yang terjadi atau kejadian yang saya lihat langsung, saya dengar langsung, kemudian saya ketahui ya. Dan ini merupakan pengalaman berharga ya. Ini dapat menjadikan pelajaran juga bagi teman-teman petugas keamanan secara khusus, yaitu personil keamanan penerbangan yang bertugas di terminal penumpang ataupun di terminal kargo. Peristiwa yang pertama itu terjadi tahun lalu ya, sebelum terjadinya bencana kesehatan yang melanda dunia, termasuk di negara kita ini ya. Nah, saya melakukan perjalanan dari satu bandar udara di luar Jawa ya, di luar Jawa menuju ke bandar udara di Soekarno-Hatta ya. Seperti biasanya 2 jam sebelum keberangkatan saya itu sudah berada di airport ya. Itu sudah menjadi suatu kebiasaan saya ya. Terutama secara khusus ya mereka-mereka juga yang berkecimpung dalam dunia penerbangan sudah tentu ya membiasakan diri itu 2 jam sebelumnya sudah berada di airport. Nah, begitu memasuki pintu pemeriksaan yang pertama ya, screening checkpoint itu, biasa kita ditanyakan oleh petugas absek tiket keberangkatan. Setelah kita masuk dalam pemeriksaan yang pertama, barang bawaan, bagasi, cabin, bahkan body search. Nah, saya melihat ada kemacetan ya di X-ray, ada kemacetan. Saya melihat apa sebabnya. Ternyata setelah di X-ray ya, setelah pemeriksaan itu di rollingnya itu, ternyata saya perhatikan ada petugas absek itu sementara ya berdebat dengan seorang calon penumpang, bapak-bapak ya, tentang barang bawaan yang dibawanya, sehingga terjadilah kemacetan di X-ray ya. Nah, saya sampaikan kepada anggota absek yang dekat operator, Pak, kalau bisa itu jangan di situ melakukan pemeriksaannya, bawalah ke tempat yang tersendiri, mungkin di sampingnya ya, sehingga tidak terjadi antrian yang panjang ya, karena mungkin ada di belakang saya itu orang yang buru-buru juga ya untuk melakukan check-in. Akhirnya dipindahkanlah di sana sehingga ya, kami waktu itu lakukan pemeriksaan udah lancar lagi. Lancar, saya memasuki pemeriksaan body search dan dinyatakan aman. Kemudian saya ngambil barang bawaan dengan cabin saya. Karena waktunya masih 2 jam ya, keberangkatan, saya coba mendekati menghampiri calon penumpang ini dan petugas absek yang sementara berdebat tentang barang yang dibawa oleh calon penumpang. Saya perhatikan, saya perhatikan. Awalnya petugas absek itu sudah benar-benar ya melaksanakan tugasnya. Jadi sudah benar apa yang dilakukan oleh petugas absek. Namun perdebatan itu semakin sengit. Pada saat petugas absek itu menyampaikan seperti ini, Bapak, sesuai dengan peraturan penerbangan, barang yang Bapak bawa ini ya, berdasarkan regulasi ya, barang-barang berbahaya ini tidak dapat dibawa dengan pesawat udara. Begitulah. Nah, calon penumpang ini mengatakan, apa sebenarnya definisi dari barang berbahaya?
Saya perhatikan petugas abseknya menjawab tapi tidak sempurna. Tidak sempurna ya, tidak sempurna atau ya. Kemudian Bapak ini melanjutkan, jikalau tidak dapat diangkut dengan pesawat udara, saya kan mau berangkat dengan pesawat udara komersial. Apa barang ini bisa diangkut nggak dengan pesawat kargo? Kalau bisa diangkut, ya, apa dokumennya? Nah, petugas absek ini saya perhatikan agak kewalahan dia menjawab. Ya, agak kewalahan. Lalu Bapak ini menanyakan lagi, kalau memang ini barang berbahaya, ya, kalaupun diangkut dengan pesawat udara, labelnya seperti apa, markanya seperti apa, ya. Kemudian ini termasuk kelas berapa? Ya. Wah, di situ saya perhatikan petugas abseknya menjawabnya udah mulai terbata-bata. Ya. Nah, saya mengambil kesimpulan, ya, sederhana saja. Petugas absek ini sangat tidak menguasai aturan atau regulasi tentang barang-barang berbahaya, pengangkutan barang-barang berbahaya. Nah itu, karena dari jawabannya dia tidak dapat menjawab dengan baik, ya kan? Dia tidak dapat menjawab. Sementara Bapak ini, ya, saya pastikan dia sangat menguasai, ya, menanyakan kelasnya, markanya seperti apa, labelnya seperti apa, definisinya apa, barang-barang berbahaya, bahkan dia tanya dokumen-dokumen pengangkutannya apa saja. Nah, gitu kan. Berapa lama kemudian, ya, datanglah atasan, ya, kemungkinan atasan dari petugas absek bersama-sama dengan seorang petugas perusahaan penerbangan, kemudian melihat barang itu, kemudian petugas perusahaan penerbangan mengatakan gini, barang Bapak ini dapat dibawa untuk diangkut dengan pesawat udara. Nah, selesailah permasalahan. Akhirnya barang tersebut dapat dibawa dengan oleh penumpangnya, ya, untuk melakukan check-in. Itu kejadian pertama. Kejadian yang kedua, ya, ini di terminal kargo. Pada saat itu, ya, sama seperti tahun yang kemarin juga. Petugas pengirim barang melakukan pengiriman barang. Di acceptance seperti biasanya, ya sudah diterimalah barang itu. Petugas menyampaikan, barang saya ada 1 koli barang berbahaya. Ya, barang berbahaya. Kemudian oleh petugas di terminal kargo, ya, dimintain dokumennya. Oh, ternyata ada, SMU-nya ada, ya, pemberitaan tentang isinya ada, ya, kemudian dokumen-dokumen pengangkutan untuk barang berbahayanya juga ada, ya, semua lengkap, barang diterima, kemudian dilakukan pemeriksaan. Pada saat pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik itu tidak ada masalah. Nah, petugas pengirim ini masih memperhatikan barangnya yang dimasukkan ke area daerah keamanan terbatas, ya, di terminal kargo, sudah tentu, ya. Namun petugas ini dia gusar, ya. Dia memperhatikan terus barang berbahaya yang dikirimnya ini. Akhirnya dia mendatangi petugas di terminal kargo. Dia katakan seperti ini, Pak, kok barang saya tadi penanganannya itu tidak sesuai dengan penanganan barang berbahaya? Itu kan sudah jelas barang itu radioaktif. Kemudian penempatannya juga kok ditempatkan di situ, gitu kan. Itu kan tempat aktivitas orang. Sementara radioaktif itu kan tidak boleh ditempatkan pada jalur atau tempat di mana orang beraktivitas. Harus ada jarak. Kok barang saya ada ditempatkan di situ? Nah, oleh petugas itu dikatakan, barang Bapak sudah kami tangani, ya, kami akan tangani sesuai dengan prosedur penanganan barang berbahaya. Bapak silakan tinggalkan tempat ini. Tapi dia tidak mau, karena dia masih melihat barang itu belum dipindahkan. Seharusnya di tempat penempatan barang-barang berbahaya, apalagi itu radioaktif, yang harus jauh dari aktivitas lalu lalang manusia di situ. Terus datang, ya, saya perhatikan rupanya supervisornya datang. Dia bilang, oh ya Pak, baik Pak, nanti kami akan tangani barang Bapak sesuai dengan penanganan barang berbahaya. Akhirnya tidak berapa lama dipindahkan ke tempat yang memang jauh daripada aktivitas di tempat tersendiri, yaitu tempat penempatan untuk barang-barang berbahaya. Nah,
dari dua kejadian ini ya, ada beberapa hal yang menjadi pelajaran ya, pelajaran bagi teman-teman petugas keamanan ya, di bandar udara maupun di terminal kargo ya, di terminal penumpang maupun di terminal kargo. Pada saat kita melaksanakan tugas, menjalankan tugas di lapangan, benar-benar kita harus tahu, harus mengerti, harus paham dan menguasai regulasi atau aturan-aturan yang berkaitan dengan pemeriksaan keamanan terhadap penumpang, barang, orang, kargo, dan pos ya. Ini wajib hukumnya ya. Jika seandainya kita tidak menguasai ya, tidak memahami ya, atau kurang tahu ya, sebaiknya kita tanyakan kepada rekan kita atau atasan yang bertugas ya. Tidak mengambil keputusan sendiri ya. Nah, dari kedua kejadian ini ya, itu kan sudah jelas ya, bahwa calon penumpang pesawat udara ya, kemudian pengirim kargo tadi ya, itu sangat mengetahui, sangat menguasai dan sangat tahu ya tentang aturan-aturan yang berhubungan dengan keamanan penerbangan. Nah, jadi kita jangan sama sekali menganggap bahwa pelanggan kita, customer kita ya, apakah itu penumpang pesawat udara ataukah pengirim kargo, mereka tidak tahu tentang aturan ya, atau regulasi penanganan terhadap barang-barang kargo dan pos. Bahkan kemungkinan besar justru mereka paham ya, paham. Sementara petugas AFSEC itu tidak seluruhnya petugas AFSEC ya, memiliki lisensi atau license atau STKP tentang penanganan barang-barang berbahaya yang akan diangkut dengan pesawat udara. Itu hanya sedikit ya, hanya sedikit sekali, hanya sedikit ya. Baik itu petugas AFSEC yang ada di terminal penumpang maupun petugas AFSEC yang ada di perusahaan regulated agent atau di terminal kargo. Itu jelas semua. Oleh karenanya, pada saat kita melakukan pemeriksaan ya, bahwa ini kita curigai sebagai barang berbahaya, mintalah teman kita, rekan kita, atasan kita yang benar-benar telah memiliki license itu ya, license dangerous good ya. Mereka lah ya yang bisa memutuskan apakah barang ini dapat diangkut dengan pesawat udara komersil atau tidak. Apakah barang ini benar-benar tidak dapat diangkut dengan pesawat komersil ataupun pesawat kargo. Sama sekali tidak boleh ya. Forbidden. Tidak bisa ya. Oleh karena itu jangan mengambil keputusan sendiri ya. Karena bisa saja terjadi ya, pada saat kita berhadapan dengan pelanggan kita ya, pengguna jasa kita di bandar udara, di terminal penumpang, yaitu penumpang atau pengiriman kargo, kita sendiri ya justru kena batunya ya, karena kita kurang mengerti, kurang paham, kurang menguasai, bahkan kita juga tidak dilengkapi dengan license yang mendukung pekerjaan kita. Nah, ini pelajaran pentingnya di situ. Tetapi bagi teman-teman semua ya, petugas AFSEC atau petugas keamanan ya, untuk tetap selalu belajar ya kepada mereka-mereka yang telah memiliki license ya, bersertifikasi ya, dalam penanganan barang-barang berbahaya ya. Ini juga dapat berguna sehingga apabila kita nanti akan mengikuti pendidikan ya, paling tidak kita sudah ada modal dasar ya. Modal dasar kita sudah belajar kepada mereka. Tapi kita tidak boleh mendeklar ya sama sekali. Apalagi kita tidak berlicense atau license kita pun sudah valid, sudah tidak valid lagi ya, tidak berlaku lagi karena masanya sudah habis. Nah, demikianlah ya, video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan bagi yang pertama menonton video saya, silakan subscribe, tidak ada ruginya. Kemudian yang sudah sering menerima video saya, jangan lupa like, komen, dan share. Video ini atau channel saya ini adalah channel edukasi, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menonton.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan tetap kompak selalu.